Bahaya. Jangan paksa buka mata ketiga sebelum tahu ini. Panduan aman aktivasi spiritual. Pernah kepikiran ingin membuka mata ketiga demi mendapatkan indera keenam atau sekedar melihat aura? Tapi tahukah kamu bahwa memaksa membuka mata ketiga tanpa persiapan yang matang bisa berbahaya? Resiko nyata seperti gangguan mental, halusinasi, bahkan kehilangan koneksi dengan kenyataan bisa terjadi. Saya pernah mendengar cerita seseorang yang meditasi selama 3 jam non-stop dan kemudian tidak bisa tidur selama seminggu. Ini menunjukkan bahwa aktivasi spiritual bukan hal yang sepele, harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pemahaman. Aktivasi mata ketiga memang terdengar menarik dan penuh misteri, tapi perlu diingat bahwa ini bukan sekadar latihan spiritual biasa. Ada risiko nyata yang harus kamu sadari, terutama jika dilakukan tanpa pengetahuan dan persiapan yang matang. Berikut 3 bahaya utama yang bisa terjadi. 1. Overstimulasi. Tubuh dan pikiran kewalahan. Bayangkan kamu sedang mendengarkan musik yang terlalu keras, lalu terus-menerus diputar tanpa henti. Suara yang terlalu keras itu bisa merusak pendengaran, bukan? Sama halnya dengan aktivasi mata ketiga. Jika kamu memaksa membuka mata ketiga tanpa memahami batasannya, sistem saraf dan otakmu bisa kewalahan. Contoh nyata. Ada seseorang yang melakukan meditasi intens selama berjam-jam, berharap mendapatkan pencerahan instan. Setelah sesi itu, dia mengalami sakit kepala hebat, mata berkelip-kelip tanpa henti, dan bahkan sulit tidur selama beberapa hari. Gejala ini menunjukkan overstimulasi yang mengganggu keseimbangan tubuh. Kenapa ini bahaya? Karena otak dan sistem saraf kita tidak dirancang untuk menerima frekuensi energi yang ekstrim secara tiba-tiba. Overstimulasi bisa menyebabkan kelelahan mental, gangguan tidur, dan bahkan gejala fisik seperti nyeri kepala dan mata berkelip tanpa kontrol. 2. Gangguan emosional, ketidakseimbangan energi. Energi spiritual sangat berpengaruh pada emosi kita. Tanpa filter dan pengelolaan yang tepat, energi negatif dari orang lain atau lingkungan sekitar bisa masuk dan menimbulkan gangguan emosional yang intens. Contoh nyata, seorang praktisi meditasi yang aktif membuka mata ketiga tanpa dasar yang kuat, mulai merasa sangat hypersensitif. Setiap suara kecil atau perasaan orang di sekitarnya terasa seperti serangan emosional yang sangat menyakitkan. Ia menjadi mudah marah, cemas, dan sulit mengendalikan perasaan. Mengapa ini berbahaya? Karena tubuh dan pikiranmu menjadi sangat rentan terhadap energi luar yang tidak sehat. Jika tidak mampu mengelola energi negatif, kamu berisiko mengalami stres berlebih, kecemasan, bahkan depresi. Kondisi ini bisa memperburuk kesehatan mental dan emosionalmu secara keseluruhan. 3. Disosiasi, kehilangan koneksi dengan realitas. Ini adalah resiko paling serius dan paling sulit dideteksi. Ketika kamu terlalu dalam melayang ke dunia spiritual, kamu bisa kehilangan kemampuan membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Contoh nyata, ada orang yang setelah melakukan latihan membuka mata ketiga, merasa bahwa dunia nyata menjadi tidak nyata. Dia merasa seperti hidup di dunia yang berbeda dan mulai mengabaikan tanggung jawab di kehidupan sehari-hari, bahkan mengalami perasaan seperti terputus dari orang-orang di sekitarnya. Kenapa ini berbahaya? Karena disosiasi bisa menyebabkan isolasi sosial, kesulitan berinteraksi, dan bahkan gangguan mental seperti depresi atau psikosis jika tidak dikendalikan. Kehilangan koneksi dengan realitas bisa berakibat pada kerusakan hubungan dan kesehatan mental yang serius. Ketiga bahaya ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami dan berhati-hati sebelum mencoba membuka mata ketiga. Aktivasi spiritual harus dilakukan secara bertahap, penuh pengetahuan, dan di bawah pengawasan yang tepat. Jangan sampai niat baikmu berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan. Sebelum memulai proses membuka mata ketiga, penting untuk mengenali apakah kondisi mental dan emosionalmu cukup stabil. Jika tidak, proses ini bisa berisiko menimbulkan masalah yang lebih besar. Berikut adalah beberapa tanda bahwa kamu mungkin belum siap melakukan aktivasi ini. 1. Sedang stres berat atau depresi. Kenapa ini penting?
Stres dan depresi menguras energi mental dan emosional. Saat kondisi ini berlangsung, sistem pertahanan alami tubuh melemah. Aktivasi mata ketiga di saat kondisi ini justru bisa memperparah keadaanmu karena tubuh dan pikiran tidak mampu menampung beban energi tambahan. Contoh nyata, seorang remaja yang sedang mengalami tekanan akademik dan tekanan keluarga merasa tertarik membuka mata ketiga agar mendapatkan pencerahan. Tapi setelah latihan, dia justru merasa makin cemas dan merasa ada sesuatu yang mengendalikan pikirannya. Akibatnya, depresi dan kecemasan bertambah parah. Pertanyaan refleksi: apakah kamu merasa mampu mengelola emosi dan pikiranmu saat ini? Jika belum, lebih baik fokus dulu memperbaiki kondisi mental dan emosionalmu. 2. Tidak punya rutinitas grounding yang konsisten. Kenapa ini penting? Grounding adalah proses menjaga koneksi dengan dunia nyata dan menstabilkan energi setelah melakukan latihan spiritual. Jika kamu tidak memiliki kebiasaan grounding, energi yang tidak stabil bisa menumpuk dan menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan gangguan. Contoh nyata, ada orang yang melakukan meditasi intens tanpa melakukan grounding sama sekali. Setelah latihan, dia merasa melayang dan sulit kembali ke realitas. Dia mengaku merasa seperti kehilangan kendali dan sering merasa pusing atau linglung. Pertanyaan refleksi: apakah kamu rutin melakukan kegiatan grounding seperti menyentuh tanah, makan makanan sehat, atau beraktivitas fisik setelah latihan spiritual? Kalau tidak, sebaiknya mulai membangun kebiasaan ini terlebih dahulu. 3. Motivasi hanya karena ingin lihat sesuatu. Kenapa ini bahaya? Aktivasi mata ketiga bukanlah sekedar hiburan atau jalan pintas untuk melihat aura, melainkan proses yang memerlukan niat tulus dan kesiapan mental serta emosional. Jika motivasimu sekedar ingin penasaran atau ingin membuktikan sesuatu tanpa pemahaman yang mendalam, proses ini bisa berbahaya. Contoh nyata, seorang pengguna media sosial yang sering melihat tutorial aktivasi mata ketiga melakukannya hanya karena mau tampil keren atau ingin membuktikan ke teman. Setelah latihan, dia merasa ketakutan dan bingung karena energi yang masuk tak terkendali. Pertanyaan refleksi: apakah kamu benar-benar memahami dan siap secara mental dan emosional untuk proses ini, bukan sekedar ingin lihat sesuatu? Jika belum, lebih baik pelajari dulu dasar-dasar spiritual dan bangun fondasi yang kuat. Jadi, jika kamu mengalami salah satu atau beberapa tanda di atas, sedang stres berat, tidak punya rutinitas grounding, atau motivasi hanya karena penasaran, maka saat ini kamu belum siap untuk membuka mata ketiga secara aman. Ingat, kesiapan mental dan emosional adalah kunci utama. Jangan memaksakan diri jika kondisi belum mendukung. Lebih baik fokus dulu memperkuat diri dan memperbaiki keseimbangan hidup. Membuka mata ketiga memang memiliki potensi besar untuk memperluas wawasan dan kedalaman spiritual kita. Tapi, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab agar hasilnya positif dan tidak menimbulkan risiko. Berikut adalah panduan aman yang bisa kamu ikuti. Pertama, persiapkan diri secara mental dan emosional. Bangun kestabilan emosional. Sebelum memulai, pastikan kamu dalam keadaan tenang dan stabil. Jika sedang mengalami stres, cemas, atau depresi, sebaiknya selesaikan dulu masalah tersebut. Teknik relaksasi seperti meditasi ringan, pernapasan dalam, atau berjalan kaki santai bisa membantu menenangkan pikiran. Tetapkan niat yang tulus. Niatmu harus murni dan positif, misalnya untuk mencari pencerahan, kedamaian batin, atau pemahaman diri. Hindari motivasi yang bersifat eksploitatif, ingin pamer, atau sekedar penasaran. Kedua, pelajari dasar-dasar spiritual dengan baik. Pahami teori dan prinsip dasar. Jangan buru-buru, pelajari dulu tentang energi, cakra, dan proses spiritual yang sehat dari sumber terpercaya. Buku, mentor, atau komunitas yang berpengalaman bisa menjadi sumber pelajar yang baik. Kenali batasan diri. Setiap orang berbeda, dengarkan tubuh dan pikiranmu. Jika merasa tidak nyaman, berhenti dan istirahat. Ketiga, lakukan latihan secara bertahap dan terukur. Mulai dengan meditasi sederhana, fokus pada pernafasan, visualisasi cahaya, atau latihan grounding. Ini membantu menenangkan pikiran dan memperkuat koneksi dengan diri sendiri. Gunakan metode yang aman,
seperti meditasi cakra, latihan visualisasi positif, dan latihan pernapasan dalam. Jangan langsung mencoba membuka mata ketiga secara paksa. Pengulangan secara rutin, latihan yang konsisten dan perlahan membantu tubuh dan pikiran beradaptasi secara alami. Keempat, lakukan grounding setelah latihan. Pentingnya grounding. Setelah latihan, lakukan kegiatan grounding seperti berjalan di tanah, menyentuh tumbuhan, makan makanan sehat, atau berendam air hangat. Ini membantu menstabilkan energi dan mencegah kelebihan energi yang tidak diinginkan. Ciptakan rutinitas ini. Jangan abaikan grounding, karena ini kunci untuk menjaga keseimbangan energi dan kesehatan mental. Kelima, jaga lingkungan dan energi sekitar. Hindari lingkungan negatif. Lakukan latihan di tempat yang bersih, tenang, dan jauh dari energi negatif atau energi dari orang yang tidak harmonis. Ciptakan suasana yang mendukung. Gunakan aroma alami, musik yang menenangkan, dan pencahayaan lembut untuk menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman. Keenam, konsultasikan dengan ahli atau mentor berpengalaman. Dapatkan arahan dan pengawasan. Jika memungkinkan, lakukan latihan di bawah pengawasan orang yang berpengalaman. Mereka bisa memberikan panduan, mengoreksi teknik, dan membantu saat menghadapi kendala. Jangan ragu bertanya. Jika merasa ragu atau mengalami hal yang tidak biasa, segera konsultasikan ke ahli spiritual yang terpercaya. Membuka mata ketiga adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, kesiapan, dan tanggung jawab. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu meningkatkan peluang mendapatkan pengalaman yang positif dan memperkaya diri secara batin. Ingat, proses ini bukan perlombaan. Berikan waktu dan perhatian penuh agar setiap langkah yang kamu ambil benar-benar aman dan bermanfaat. Membuka mata ketiga bisa menjadi pengalaman yang sangat memperkaya, tetapi tidak jarang juga menimbulkan ketidaknyamanan jika dilakukan tanpa memperhatikan batasan dan tanda-tanda tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kapan saatnya berhenti dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk menyesuaikan dan memulihkan. 1. Mengalami gejala fisik dan emosional yang tidak biasa. Pusing, mual, atau sakit kepala berkepanjangan. Jika setelah latihan kamu merasa pusing terus-menerus, mual, atau sakit kepala yang tidak hilang, itu tanda bahwa energi di tubuhmu belum stabil. Segera berhenti dan lakukan grounding. Perubahan suasana hati ekstrim, perasaan cemas, marah, depresi, atau ketakutan yang tiba-tiba dan tidak kunjung hilang juga menandakan bahwa tubuh dan pikiran sedang tidak siap menerima energi tersebut. Gangguan tidur atau mimpi buruk. Jika kamu mengalami tidur yang terganggu, mimpi buruk, atau mimpi yang sangat jelas dan menakutkan, ini bisa menjadi tanda bahwa energi yang masuk terlalu banyak atau tidak seimbang. Pertanyaan refleksi. Apakah gejala tersebut terus berlanjut setelah beberapa hari? Jika iya, berhentilah dan fokus pada proses pemulihan. 2. Merasa kehilangan kontrol atau ketakutan berlebihan. Perasaan seperti melayang yang tidak terkendali jika kamu merasa seperti kehilangan kontrol atas pikiran atau tubuhmu dan tidak mampu kembali ke keadaan normal, itu tanda bahwa prosesnya harus dihentikan. Ketakutan yang tidak rasional, rasa takut yang berlebihan, panik, atau perasaan terancam secara emosional juga mengindikasikan bahwa energi yang masuk terlalu kuat atau tidak seimbang. Pertanyaan refleksi, apakah kamu merasa nyaman dan aman selama latihan? Jika tidak, berhenti dan cari bantuan jika perlu. 3. Tidak merasa ada perubahan positif setelah berlatih. Tidak ada peningkatan ketenangan, kedamaian, atau wawasan. Jika setelah latihan berkali-kali kamu tidak merasakan manfaat apapun, mungkin prosesnya belum cocok untukmu saat ini. Jangan memaksakan diri. Justru merasa semakin bingung atau tertekan. Jika latihan malah membuatmu merasa lebih buruk, berhenti dan evaluasi kembali niat dan metode latihanmu. 4. Anda yang mengkhawatirkan secara spiritual atau energetik. Perasaan sesuatu yang tidak dikenal. Jika kamu merasakan kehadiran energi yang tidak dikenal atau merasa ada sesuatu yang mengendalikan pikiranmu, segera hentikan latihan dan konsultasikan ke ahli spiritual yang terpercaya. Gangguan terhadap kehidupan sehari-hari. Jika latihan menyebabkan gangguan signifikan dalam pekerjaan, hubungan, atau kesehatanmu, ini adalah tanda bahwa proses ini perlu dihentikan. Memahami kapan harus berhenti adalah bagian penting dari perjalanan spiritual yang sehat dan bertanggung jawab.
Jika kamu mengalami gejala fisik atau emosional yang tidak membaik, merasa kehilangan kendali, atau tidak merasakan manfaat positif, itu tanda bahwa saatnya memberi waktu untuk tubuh dan pikiranmu beristirahat. Ingat, setiap perjalanan spiritual membutuhkan waktu dan perhatian penuh. Jangan ragu untuk berhenti, istirahat, dan mencari bantuan jika diperlukan. Keseimbangan dan kesehatan mental serta fisik harus selalu menjadi prioritas utama. Membuka mata ketiga adalah perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh makna. Melalui proses ini, kamu berkesempatan untuk menembus batas-batas persepsi biasa dan menyentuh kedalaman diri serta energi alam semesta. Namun, seperti perjalanan lain dalam hidup, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan mental, emosional, dan fisikmu. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki kecepatan dan pengalaman yang unik. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan keselamatan serta keseimbangan dalam setiap langkah yang kamu ambil. Jangan ragu untuk berhenti dan beristirahat jika merasa tidak nyaman, dan selalu cari bimbingan dari sumber yang terpercaya. Perjalanan spiritual ini seharusnya membawa kedamaian, pencerahan, dan meningkatkan kualitas hidupmu secara menyeluruh. Jadi, lakukanlah dengan hati-hati, penuh tanggung jawab, dan penuh kesadaran. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu yang sedang kebakaran spiritual. Ingat, keselamatan dan kesehatan mental harus selalu nomor satu. Mulailah dengan langkah kecil. Jika kamu tertarik membuka mata ketiga, cobalah mulai dari latihan meditasi sederhana dan latihan grounding. Jangan memaksa diri untuk langsung mencapai tingkat yang tinggi. Pelajari dan cari bimbingan. Bacalah buku, ikuti seminar, atau konsultasikan dengan mentor spiritual yang berpengalaman. Pengetahuan yang baik adalah fondasi utama untuk proses yang aman. Jaga diri dan lingkungan. Pastikan kamu melakukan latihan di tempat yang aman dan positif. Lingkungan yang mendukung sangat penting untuk hasil yang optimal. Dengarkan diri sendiri. Perhatikan sinyal dari tubuh dan pikiranmu. Jika merasa tidak nyaman atau mengalami gejala yang mengkhawatirkan, berhenti dan istirahat. Berbagi pengalaman dan belajar bersama. Bergabunglah dengan komunitas spiritual yang terpercaya. Berbagi pengalaman bisa memberikan motivasi dan wawasan baru. Akhir kata, ingatlah bahwa perjalanan membuka mata ketiga adalah proses yang penuh kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Jangan ragu untuk melangkah, tetapi lakukanlah dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Semoga perjalanan spiritualmu membawa kedamaian dan pencerahan yang abadi.